Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita untuk menaikkan pujian Saat Ku Menyembahmu. Biarlah kita naikkan pujian ini seperti firman Tuhan berkata, di atas pujian-pujianmu aku akan bersemayam. Mari kita buka hadirat kita. Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas puji. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, saat Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan hari ini kami boleh diberikan waktu untuk datang berkumpul di tempat ini.
Kami menaikkan puji-pujian kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Di dalam setiap kegiatan kami seminggu lamanya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Apa yang kami lakukan, Tuhan turut campur tangan sehingga kami boleh melewati seminggu lamanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami juga yang setelah kami lakukan ya Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu, membawa setiap masalah kami di hadapan hadirat-Mu ya Yesus. Karena kepadamu kami datang, karena kami tahu Engkau yang bertata di atas segala masalah kami ya Yesus. Kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan untuk melewati setiap tantangan hidup kami. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, bahkan masalah sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan mengampuni kami untuk boleh membuat kami menjadi kuat, memerdekakan kami dari setiap masalah kami Tuhan Yesus. Tak lupa hari ini Tuhan Yesus kami berdoa khusus untuk Pak Tony yang terbaring sakit pasca sakit. Tuhan, beliau menantikan kehadiran-Mu. Kami percaya mujizat-Mu boleh terjadi untuk Pak Tony Tuhan Yesus. Terima kasih, kami merindukan Pak Tony boleh sehat Tuhan Yesus. Di dalam menahan kesakitan, Tuhan mampukan Pak Tony ya Tuhan Yesus. Biarlah Pak Tony boleh dipulihkan, boleh merasakan kasih-Mu, dan boleh tetap percaya setia bahwa Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang mampu membuat mengalahkan sakit penyakit. Untuk Ibu Santi juga kami berdoa Tuhan, kuatkan beliau ya Tuhan Yesus, agar tetap sabar untuk melayani Pak Tony dengan baik. Untuk anak-anaknya juga tetap kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap sidang jemaat-Mu yang sakit juga hari ini yang tidak kami sebutkan, kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kesembuhan boleh terjadi di dalam pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saat ini ya Tuhan Yesus. Sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama-sama kami tidak tahu keberadaan mereka. Yang kami tahu Tuhan tetap melindungi mereka juga Tuhan Yesus. Yang ada di tempat ini kami mempersiapkan hati kami untuk masuk di dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan yang kami lakukan tidak berkenan kepada kami, sesama kami, terutama kepada Engkau ya Tuhan Yesus, melalui tutur kata dan perbuatan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh layak, kami boleh kudus di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang melayani hari ini. Tuhan mampukan kami, biarlah kami boleh melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan, kami percaya apa yang keluar dari mulut beliau berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah boleh jangan sia-sia firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus, tapi boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh percaya bahwa firman-Mu memuatkan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga boleh berakhir ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, mati. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jalan-jalan Tuhan bagai antara yang gelap, tanpa seributannya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin.
ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri, serahkan diri genapi karyamu. Pada hambanya dipersilakan menyertai kita dalam segala sisi kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan penginjilan. Amin. Yang berikut dari segi tahapan laksanakan penginjilan itu. Kenapa? Dari segi tahapannya sidang jemaat sangat jelas. Kalau tadi dari sisi alasan sangat jelas, dari segi atau sisi tahapannya juga sangat jelas. Diawali dengan yang pertama itu di ayat yang ke-19, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan orang yang diinjili nantinya adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Saya ulang, dalam penginjilan sidang jemaat tidak boleh memaksa orang. Itu penginjilan yang baik dan benar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak boleh memaksa. Yang kedua, tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk menjelek-jelekkan kepercayaan orang. Jangan sidang jemaat. Yang diberitakan tentang Yesus saja sidang jemaat, bahwa Tuhan Yesus itu penebus, penyelamat, mengampuni dosa. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Itu berita yang disampaikan kepada orang. Maukah mereka menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maukah orang itu nantinya menjadi murid Yesus? Menjadi murid itu apa sidang jemaat? Belajar terus-menerus untuk taat kepada Yesus. Dia belajar dan terus berusaha taat kepada Yesus. Jadi kalau penginjilan hanya untuk memenuhi gedung gereja, penginjilan hanya untuk menambah banyaknya jumlah orang masuk ke gereja menjadi Kristen tanpa dia menjadi murid Yesus, itu bukan penginjilan sidang jemaat. Jadi Bapak Ibu silakan laksanakan penginjilan itu. Tetapi ingat, tujuannya supaya orang yang diinjili menjadi murid Yesus. Amin. Murid Yesus secara terus-menerus. Dengan kata lain, menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguhan, bukan yang ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, hari ini dia masuk gereja, besok masuk di tempat lain. Tidak cocok lagi, pindah lagi sidang jemaat. Tidak cocok lagi, pindah lagi. Lucunya pada saat berpindah keyakinan, berpindah kepercayaan, memanas-manasi, menjelek-jelekkan kepercayaan yang tadinya dianutnya. Ya, kita harus mengerti ini kehidupan berbangsa bernegara sidang jemaat. Ya, kalau mau dicari, cari kebersamaan. Jangan cari perbedaan. Karena tidak sedikit perbedaan di dalam setiap kepercayaan atau agama.
Kemarin sempat diskusi dengan salah seorang jemaat. Pak, perjanjian lama ya, kalau kita ikuti semua secara literal, kacau dunia ini. Dia punya penafsiran seperti itu. Karena ada istilah mata ganti mata. Ada perlawanan di sana dan lain sebagainya. Pada saat seseorang ditindas dan lain sebagainya, sidang jemaat, pemahamannya dia. Harus saya katakan tidak. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu adalah satu kesatuan, dan kita harus pandai menafsirkan serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kembali ke bagian yang pertama ini, jadikan orang yang diinjili nantinya menjadi murid Yesus. Yang kedua, jadikan orang yang diinjili nantinya dibaptis menjadi murid Yesus dengan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Seseorang kalau mau dikatakan murid, dia harus mendaftar dulu. Amin. Mendaftar dulu ke sekolah. Ini anak saya mau sekolah nanti TK. Kita sudah daftarkan. Seragamnya udah diambil sidang jemaat. Nanti bulan Juli masuk. Ada daftar namanya di sana. Segala perlengkapan persyaratan sudah kita penuhi sebagai murid TK. Kenapa? Sah, persyaratan sudah dipenuhi. Seseorang dikatakan juga sah menjadi murid Yesus kalau dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mengakui dalam hatinya. Kalau sudah mengakui, sudah dinyatakan sebagai murid Yesus, maka langkah kedua yang berikutnya, tahapan berikutnya, dibaptis. Baptisan ini perintah Yesus, sidang jemaat, bukan perintah ketua sinode, bukan perintah gembala sidang, bukan perintah orang tua, tapi perintah Tuhan Yesus. Jadi siapa yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mengakui dia sebagai muridnya Tuhan Yesus, wajib untuk dibaptis. Baptis tidak boleh terpaksa dan tidak boleh dipaksa. Tidak boleh ikut-ikutan. Kesadaran beri diri untuk dibaptis. Baptisan itu pengertiannya adalah dibersihkan dari dosa, dari kehidupan lama untuk menuju kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bangkit bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mati itu maksudnya ditenggelamkan gitu. Bangun, keluar dari air di mana dia dibaptis. Kalau kita memahami baptisan sebagai baptisan selam. Tapi kalau ada yang memahami baptisan percik, itu bagian dari baptisan, asal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, medianya tetap air, itu juga tetap kita akui sebagai baptisan. Tanda orang yang memproklamirkan dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi jangan ditunda-tunda. Nanti tunggu saya udah hidupnya suci. Siapa yang bisa menyucikan dirinya? Gak ada.
Justru kita perlu Tuhan. Amin. Perlu Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bekerja, mengingatkan, memperbaharui, sehingga kita melihat orang lain mengetahui ada perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Paling tidak karakter kita dibentuk olehnya. Amin. Dibaptis. Beri diri dibaptis. Orang yang belum dibaptis, sekalipun dia sudah menjadi murid secara organisasi gereja, dia belum terhitung sebagai anggota gereja. Sidang jemaat. Dari segi administrasi. Orang juga nanti mau menikah, ditanya dulu udah dibaptis atau belum. Tapi jangan baptis yang main-main. Nah, kalau sudah dibaptis sekali cukup untuk seumur hidup di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada beberapa gereja yang melakukan baptisan ulang. Udah dibaptis lagi. Ada pendeta yang baru bergabung di gereja tersebut, udah pendeta, udah pernah melayani, jadi gembala sidang jemaat. Karena bergabung di gereja tersebut, dia dibaptis lagi, yaitu ADART mereka. Ya, kita tidak bisa persalahkan dan kita tidak bisa mengatakan itu tidak benar. Yang jelas pemahaman saya sidang jemaat sampai hari ini, kalau sudah dibaptis cukup sekali seumur hidup. Apabila di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan baptis berkali-kali. Lihat pendetanya, ada lagi baptisan, ikut dibaptis lagi. Oh, di sana baptisannya begini, kok yang sana baptisannya ngambang. Ikut lagi baptisan. Oh, dulu pendeta yang baptisan nggak terkenal tuh, urapannya kurang. Tapi ini pendetanya terkenal. Saya ikut baptis lagi lah. Ada nggak orang yang demikian? Ada. Udah dibaptis di Indonesia, jalan-jalan ke Israel. Dia merasa kurang sah baptisan di Indonesia, di sungai atau di danau atau kolam renang di Indonesia. Nyampe di Sungai Yordan, dia baptis lagi sidang jemaat. Dibaptis di mana Tuhan Yesus dulu dibaptis. Kalau itu pemahamannya, dia merasa sudah nyaman, dia merasa sudah sah. Kalau tidak kalau sudah dibaptis di Sungai Yordan. Saya tetap mau katakan orang yang demikian kurang sah atau belum sah baptisannya. Kenapa? Karena yang membaptis dia bukan Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu, lain kali, lain waktu, dimanapun, jangan pernah mau diajak orang untuk baptisan lagi. Siapa tahu gitu ya, bergereja sekali waktu atau suatu saat bergereja di tempat lain, Bapak Ibu udah dibaptis lalu dibaptis lagi, atau bahkan minta diri dibaptis. Dibaptis sekali, dibaptis berkali-kali, sama saja sidang jemaat. Ya. Yang tidak boleh baptis diri sendiri itu. Ya, baptis diri sendiri. Ya. Pak, yang paling sah baptisannya di kolam renang, di sungai, di danau, di laut. Di mana saja sah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa sidang jemaat? Medianya tetap air. Ya. Jadi remaja-remaja yang belum dibaptis, beri diri untuk dibaptis karena ini perintah Tuhan Yesus. Dari sisi tahapan sangat jelas. Ya, yang pertama tadi
jadikan orang yang diinjili nanti menjadi murid Yesus, jadikan orang yang diinjili nantinya dibaptis, yang terakhir jadikan orang yang diinjili nantinya pelaku firman. Saya pakai istilah pelaku firman sidang jemaat di ayat yang ke-20. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sidang jemaat, udah jadi murid Yesus, tahapan pertama, lalu dibaptis. Jangan pikir udah tamat jadi orang Kristen, sidang jemaat. Apalagi sudah diserahkan kartu baptisan. Wah, saya udah sah nih, udah resmi nih, tiket untuk masuk surga. Tidak, sidang jemaat. Kekristenan itu terus menerus berlanjut. Tidak ada istilah tamat, kecuali kalau sudah menghembuskan napas terakhir. Makanya gereja harus terus mengajar kepada jemaat. Jemaatnya yang udah menjadi murid selalu mau diajar. Kalau gerejanya mengajar, jemaatnya mau diajar, tidak akan terjadi jemaat atau murid Tuhan Yesus yang kurang ajar. Gak akan ada itu. Karena dia selalu merindukan pengajaran. Dan dia berusaha untuk melakukan apa yang diajarkan. Penting sidang jemaat. Karena banyak orang udah merasa dirinya kalau udah dibaptis udah selesai. Pengajaran udah nggak penting. Dia bisa menggali sendiri. Dia bisa mencari di YouTube. Begitu banyak ajaran. Nanti sekali waktu dia akan bingung. Kenapa? Karena banyak ajarannya. Bapak Ibu bisa lihat kontennya. Kelihatannya benar, tapi sesungguhnya tidak benar. Mendingan tertanam di gereja sidang jemaat. Rindukan pengajaran di tempat ini. Amin. Nanti bulan depan ya saya bagikan link untuk renungan. Bapak Ibu bisa download, bisa baca sendiri. Yang terbaru ini singkat. Ayatnya ada, contohnya nyata, penekanannya pas. Karena kalau di sini sidang jemaat, dengar baik-baik ini, di sini di gereja ini cuman seminggu sekali. Bapak Ibu dihadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap malam, tiap minggu. Gak cukup modal hanya satu kali di sini lewat mimbar seperti ini. Jadi Bapak Ibu harus mendisiplinkan diri untuk belajar firman Tuhan. Kalau sudah dipelajari, kalau sudah dengar firman Tuhan, berusaha untuk melakukan. Banyak orang yang pintar firman, tapi tidak banyak untuk melakukan. Punya pengetahuan firman, dia tidak berusaha, dia tidak minta tolong kepada Roh Kudus untuk melakukannya. Dia jadikan pengetahuan akan firman untuk nipu orang, untuk merusak orang, biar kelihatan dia lebih rohani, lebih paham firman, tapi kelakuannya tidak menunjukkan selaku murid Tuhan Yesus. Jadi proses belajar dan belajar sidang jemaat. Tidak ada kata tamat. Saya mau katakan, tidak ada kata tamat menjadi orang Kristen. Bapak Ibu harus selalu merindukan firman Tuhan ini. Dan kalau boleh, ini harapan saya. Harapan saya, kita belajar bersama-sama di gereja kita. Amin. Untuk firman.
hampir 21 tahun saya sebagai gembala sidang di tempat ini, sidang jemaat. Saya selalu berusaha dan selalu berhati-hati, bergumul untuk menyiapkan diri di dalam menyampaikan firman. Saya bukan pengkhotbah atau gembala sidang yang jago bahasa Yunani, bahasa Ibrani, yang menggali sedemikian rupa dalamnya, menggunakan kata-kata yang dalam, pakai kata-kata yang dalam, bahasa yang dalam, sidang jemaat. Tidak. Semampu mungkin, sebisa mungkin saya gumuli. Ya itulah saya. Mau memberi yang terbaik untuk sidang jemaat, supaya kita sama-sama paham firman dan melakukan firman itu. Amin. Jadi firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar itu tidak hanya untuk Bapak Ibu, bukan hanya untuk remaja, tetapi untuk saya juga. Saya bersyukur bisa jadi gembala sidang, saya bersyukur bisa jadi pengkhotbah. Karena khotbah yang saya sampaikan itu banyak juga mengingatkan saya, sidang jemaat. Jadi jangan pernah berpikir sidang jemaat, wah ini khotbah untuk saya, untuk keluarga saya, ini khotbah menyinggung saya. Kak, sama-sama kita, sama-sama tersinggung dan disinggung oleh firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi murid yang baik. Sekali lagi, laksanakan penginjilan itu. Kenapa? Dari sisi alasan sangat jelas. Dari sisi tahapan juga sangat jelas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, dan saya mohon Pak Matius pimpin kita di dalam doa. Mengajak kepada kita sejenak untuk memberi waktu dan perhatian kita kepada Bapak Tony Gunawan. Kita mau berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah Pak Tony segera mungkin dipulihkan, disembuhkan. Sekalipun dalam analisa atau pengamatan kita sepertinya sulit atau bahkan membutuhkan waktu yang lama. Pak Tony tulang punggung dalam keluarganya.
untuk kedua orang tuanya, untuk kedua anaknya dan istrinya. Ia harus tanggung. Yang sebelumnya ada bapak mertua, ada adik ipar, dan ada tante dari istrinya. Juga itu yang ditanggung Pak Tony. Tapi tahun lalu dan tahun ini terutama mertuanya dan adik dari mertuanya lebih dahulu dipanggil Tuhan. Mari kita mengarahkan perhatian kita berdoa sekali lagi bersama-sama dengan membuka suara supaya Pak Tony boleh melihat, mengalami, merasakan belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan. Kita membuka suara kita sidang jemaat dan nanti saya akan tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Di penghujung ibadah ini kami teringat untuk rekan sepelayanan kami, majelis gereja di tempat ini, Bapak Tony Gunawan. 4 hari yang lalu jatuh dari ketinggian sekian meter Tuhan, dari atap rumah, dan saat ini ada di tempat perawatan di mana Pak Tony tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, bahkan berbaring pun sulit, sehingga ia membutuhkan topangan Tuhan. Kasihani Pak Tony Tuhan Yesus. Dengar doa seru doa kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk Pak Tony. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan, turun atas tubuh Pak Tony. Kehadirannya sungguh-sungguh dinantikan, diharapkan oleh keluarganya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih untuk sidang jemaat-Mu yang boleh menopang Pak Tony di dalam doa. Kami terus berharap mujizat Tuhan terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan juga dalam diri Pak Tony ya Bapa. Biarlah Pak Tony tidak berlama-lama dirawat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari menjelang siang ini, yang sudah diperdengarkan kepada setiap kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Hamba selaku hamba Tuhan memohon kepada Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah keluarga setiap sidang jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, usahakan ya Tuhan, bolehlah dibuat Tuhan berhasil. Pada saat mereka menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan sakit penyakit, sebagaimana pujian ini kami tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tetap menaikkan ucapan syukur ya Tuhan. Pulihkan keadaan setiap kami, pulihkan ekonomi kami Tuhan, rumah tangga kami, pelayanan kami. Buat kami optimis ya Bapa. Apa yang dilihat oleh mata terkadang menipu. Apa yang dirasakan oleh kami terkadang menipu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menipu kami. Oleh karenanya hamba berdoa bersama dengan sidang jemaat-Mu. Nyatakan Tuhan diri-Mu atas kami masing-masing. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohonlah Tuhan, kami mohonlah ya Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami.
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.